Nah, pada akhirnya di situ kan gue sempat debat nih bang ya. Terus kata si Tony nanya ke gue, Re lu waktu pas jalur ngecek jalur sebelah kiri gimana? Kagak ada jalur Ton. Lah, terus ini kita lo jalur mana? Kata si Tony ini. Tuh udah sempat debat tuh bang kan. Akhirnya, terus ada nih teman gue. Udahlah, daripada lo debat, mending kita ke jalur persimpangan itu lagi. Kita langsung ke persimpangan lagi tuh bang. Balik lagi tuh kita bang. Pas gua tanya kenapa, ternyata si Reja ini waktu pas ngikutin si company ini ya, yang pemimpinnya ini, itu dia tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang bener-bener nabrak dia kenceng banget bang, sampai dia jatuh dan keseleo gitu. Gua tanya, lu kenapa le? Gitu. Enggak, udah cabut kata dia. Cabut gitu. Lu kenapa? Lu kalau emang capek bilang, kita biar istirahat aja di sini gitu. Udah kalau bisa kalau kata gue cabut. Nah, di sini bang, gua habis caci maki bang. Ternyata waktu pas gua sampai di persimpangan ini, itu jalur bener-bener jelas bang. Bener-bener jelas. Bener jelas ya. Dan di situ gue, loh, kok ini jalur bener-bener jelas gue gitu kan. Di situ Tony bilang gini, kayak marah-marah gitu ya bang ya. Lu gimana sih ngeceknya gini-gini? Tuh udah sempet kayak apa ya, bahkan ngomong kasar lah gitu bang ya. Ya udah Ton, maaf Ton, gue gituin kan. Ya apa yang gue liat ya, ya seperti itu gitu. Daripada gue ngambil resiko gituin kan. Ntar kalau misalkan emang gue terjadi apa-apa, ya siapa yang nolongin gue gitu kan. Jadi kan pada saat itu kan gue ngecek sendirian gitu kan. Nah akhirnya di situ, yaudah ngapain sih debat lagi, ini kita udah ketemu jalur yang benar nih katanya. Yaudah kita ambil jalur kiri aja katanya. Nah, akhirnya di situ kita ngelanjutin lagi betul bang, perjalanan tuh, kita ambil kiri. Setelah kita melanjutkan perjalanan, selang beberapa jam kemudian, itu kita udah ketemu jam berapa ya? Jam 10 malam kayak bang, udah jam 10 malam. Bahkan Gunung Salak ini, apa ya, tidak diperbolehkan naik atau turun tuh di saat keadaan malam bang. Pantangan banget lah gitu ya. Dan pada saat itu waktu pas gue turun itu gue nggak ketemu sama pendaki naik ataupun turun gitu loh. Bener-bener kita rombongan kita doang gitu loh. Setelah itu selang beberapa jam kemudian waktu pas kita ambil jalur kiri itu bang, ada nih salah satu teman gue si Jule ini bang, dia punya inisiatif lah gitu ya. Pas gue lihat, lah lu ngapain le ngambil kayu ranting gitu kan. Enggak, ini kan buat ini aja katanya, buat di area camp kita, buat kita nggak usah lagi nyari-nyari kayu ranting gitu. Oh ya udah, tapi jangan banyak ya gitu, karena ya takut gimana gitu ya kan, takut jatuh atau gimana gitu. Ya Andre gitu. Nah di saat dia ngambil kayu ranting bang, itu dia tiba-tiba teriak bang. Teriak, bener-bener teriak histeris gitu. Teriak, terus gue tanya, lu kenapa le? Gitu. Enggak, udah cabut kata dia. Cabut gitu. Lu kenapa? Lu kalau emang capek bilang, kita biar istirahat aja di sini gitu. Udah kalau bisa kalau kata gue cabut gitu dia. Itu dia udah bener-bener marah-marah sih bang, udah bener emosi dan mungkin juga ditambah capek gitu ya kan bang. Gue bilang cabut gitu deh. Akhirnya kita nggak istirahat di situ bang, jadi kita istirahat agak majuan lagi gitu. Nah ternyata bang, waktu pas si Jule ngambil kayu ranting itu bukan kayu ranting yang diambil, tapi malah potongan tangan bang. Nah
gue sih masih berpikir kayak apa ya, mungkin ini salah satu apa ya, kalau di cocologi atau dicocok-cocokin gitu ya, mungkin ini korban pesawat Sukhoi kali atau kayak gimana, gue kurang paham juga ya. Tapi apa yang si Joel lihat itu emang bener-bener potongan tangan gitu bang. Dan pas gue lihat apa mukanya itu udah bener-bener ketakutan gitu. Bahkan kayak apa ya, bener-bener dia tuh nggak mau istirahat di situ dan dia tuh bener-bener pengen cabut di tempat itu gitu. Akhirnya gue tenangin dia di situ, udah le, lu istirahat dulu aja di sini gitu kan. Lu tenangin dulu, kalau emang lu udah enakan, udah enak, misalnya udah buat stabil lagi gitu, udah lu bilang aja ke anak-anak biar kita melanjutin perjalanan. Nah, setelah itu waktu pas si Jule udah agak enakan, kita mutusin untuk melanjutkan perjalanan lagi di bang, turun. Nah, waktu pas kita turun, jadi kan di rombongan kita ini, di 6 orang ini, itu semuanya nggak megang headlamp semua bang. Jadi hanya beberapa orang yang megang senter gitu. Jadi kan ya mau nggak mau sebagian harus yang backup orang yang nggak pakai headlamp gitu ya kan. Waktu pas itu gue lagi nge-backup si Juli ini bang, gitu ya kan. Waktu pas gue nge-backup dia, gue ada rasa ketertarikan di sebelah kanan gue ya. Entah kenapa ya, entah itu gue ngeblank atau kayak gimana, tapi gue kayak ada rasa ketertarikan di sebelah kanan gue nih. Tiba-tiba pas gue nyentuh ke sebelah kanan, gue tuh kayak ngelihat ada kayak keramik panjang, mungkin bisa dibilang kayak makam lah ya. Itu udah agak lumayan bawah bang, maksudnya udah pengen nyampe di simpang Bajuri ini. Setahu kita kan kalau makam ini kan adanya di puncak ya, iya kan, di atas puncak Gunung Salak ini, ya kan. Ini makam siapa gitu loh, yang gue lihat ini makam siapa gitu kan. Dan pada saat itu gue sempet ditepuk tuh bang sama si Jule ini. Lu kalau emang nyenterin yang bener, kata dia. Oh iya maaf le gitu. Udah Ton, rolling aja, kata dia. Ini si Andre udah nggak bener nih, katanya. Ya udah rolling aja. Akhirnya gue paling depan nih bang sama si Tony ini ya kan. Udah Andre lu depan aja. Ya udah Ton, ya gue depan. Nah setelah kita melanjutkan perjalanan lagi, di situ kita ternyata nggak jauh bang dari yang pas kita di persimpangan itu ya kan, ketemu jalur air itu ternyata nggak jauh. Kita ternyata udah sampai di simpang Bajuri bang. Nah kita udah karena jam berapa ya, sekitaran jam 1 jam 12 malam. Itu udah cukup lumayan malam banget gitu loh. Nah di sini bang, nggak cuman rombongan gua bang yang ngalamin janggal bang, tapi rombongan depan pun juga sama. Oh di situ udah ketemu rombongan lain bang? Udah ketemu rombongan gua udah duluan. Oh yang tadi kepisah itu? Iya, yang tadi kepisah itu. Dia udah sampai duluan. Iya. Nah waktu pas gua samperin teman gue ini, ternyata teman gue ini lagi apa ya, kayak sibuk gitu bang. Pas gue tanya ternyata ada salah satu teman gue orang Jakarta, gue kurang paham namanya siapa ya, kita sebut namanya Reja aja bang. Jadi si Reja ini kakinya keseleo bang. Jadi kayak keseleonya parah sih, bener-bener bengkok tuh bang kakinya. Nah pas gua tanya kenapa, ternyata si Reja ini waktu pas ngikutin si company ini ya, yang pemimpin ini, itu dia tiba-tiba ada sosok bayangan hitam yang bener-bener nabrak dia kenceng banget bang, sampai dia jatuh dan keseleo gitu. Itu tiba langsung dia teriak di situ tuh. Pas dilihat sama anak-anak, kakinya ternyata kakinya tuh udah parah bang, tuh udah kejer tuh dia bang. Nah untungnya itu di rombongan gitu tuh ada yang bisa mijit lah gitu ya, yang bisa ngatasin gitu. Nah seharusnya kan kita pada malam hari itu kan kita harus turun ya bang, gitu kan. Cuman kan berhubung malam, kita nggak mau ngambil risiko, yaudah akhirnya kita bermalam lagi bang di situ, ya kan. Nah setelah itu kita istirahat semuanya. Di pagi hari kita sarapan lah gitu ya, bangun bikin sarapan, dan sebagian juga ada yang buat beres-beres tenda gitu ya bang.
Setelah kita selesai semua, kita tuh turun jam sekitaran jam 8 atau setengah 9 lah ya, pagi. Pas kita turun, tuh aman-aman aja bang, karena kan ya cuaca udah pagi gitu ya kan. Nah, posisi gue paling depan nih bang, berdua nih sama si Agus. Yang lainnya masih di belakang nih, ya kan. Waktu pas gue keluar pintu rimba, gue ngeliat ada segorombolan tim SAR gitu ya, yang pakaiannya baju orange semua. Iya Bang. Gue sempet bilang ke si Agus gini, Gus kayaknya ada yang aneh deh gitu. Aneh kenapa Andre? Itu kok ada tim SAR ya? Setahu gue kan kalau misalkan ada tim SAR itu, kalau misalkan apa ya, kalau apa ada tim SAR itu kan kalau nggak ada kejadian hilang atau ada yang kecelakaan, iya, ya korban kan? lah, Korban lah gitu ya. Nah, iya Andre, itu ada apaan ya? Kata si Agus itu kan. Terus akhirnya kita ngedeketin tuh bang. Lo tau kan bang yang apa di pintu rimba kan ada warung tuh di situ. Iya. Nah itu udah pada rame, udah pada kumpul di situ. Setelah kita belum sampai di apa namanya warung itu dipanggil sama si bapak-bapak itu. Dipanggil nih, kita dipanggil, deh sini katanya. Ada apa pak? Nah terus gue agak kenal nih yang manggil gue. Loh ini mah kayaknya yang manggil gue yang waktu pas dia ngejaga di jalur Cimlati yang kita Satpam. salah jalur. Satpam. Bukan, yang ngejaga nugasin, ya. yang jaga itu. Ini kayaknya yang negur gue deh gitu ini kan. Terus gue tanya, "Bapak yang di jalur Cimlati ya?" "Iya, Dek." Gitu. "Loh, kok Bapak di sini?" "Iya," katanya. "Sini deh," katanya. "Adek kenal ini enggak?" Dia kayak ngeliatin ngasih foto gitu bang. Terus loh kok bapak punya foto anak-anak katanya, maksudnya punya foto kita gitu sama temen-temen gitu. Iya, jadi waktu pas ade apa nih sempat debat sama saya katanya, saya sempet moto ade katanya. Kenapa ya, karena ya takut kenapa-napa kalau misalkan ade ini melanjutkan perjalanan lewat jalur Cimelati ini, ya saya punya ada apa namanya fotonya gitu. Oh iya pak. Oh iya pak, kenal pak, ada di belakang kata gue itu kan. Oh syukurlah kalau misalkan emang udah ada dan selamat kata si bapak ini. Iya pak, alhamdulillah sih pak, nggak ada yang aneh-aneh gitu, selamat semua begitu ini kan. Nah pada saat itu emang gue nggak bilang ke si bapak. Kalau misalkan kita ini ngalamin yang namanya kayak sempat disasarin atau kayak gitulah gitu ya, yang aneh-anehnya itu kita nggak bilang. Akhirnya pas kita itu si bapak langsung bilang nih ke gue, yaudah deh, ade istirahat dulu aja di situ. Iya pak. Nah nggak lama teman gue datang, dipanggil nih, kamu ya ini ya kamu katanya. Iya pak, kenapa? Ini ibu kamu ngelapor ke tim SAR atau ke tim Basarnes nih, ke pusatnya bang. Iya. Pantesan langsung sigap gitu ya, langsung ke Gunung Salak gitu buat evakuasi gitu. Langsung ke pusat bang laporannya gitu. Terus gue bilang nih ke si orang tersebut itu, udah lu telepon orang tua lu, kalau lu tuh aman gitu, selamat gitu, lu nggak terjadi apa-apa gitu. Udah cepetan lu kabarin orang tua lu. Iya bang gitu. Nah jadi bang kita waktu pas pendakian itu kan kita ngalamin yang namanya janggal gitu bang, jangan sampai kayak diteror bener habis-habisan kan. Ternyata bang ada salah satu teman gue yang ngedirin tenda itu nggak numpang bang. Entah ya mungkin itu dia yang teman gue ngedirin tenda itu tempat yang penunggu di situ atau kayak gimana gitu ya. Dan ada beberapa teman gue juga yang kencing sembarangan di situ bang. Kayak gitu sih bang. Itu aja bang ya. Kira-kira. Terus berarti abang sama rombongan nih sampai rumah dengan selamat lah ya. Nah jadi gini bang Andre, dari pengalaman lu ini kan bang ya, sama rombongan lu ini 12 orang tadi bang ya. Hampir semua lah itu lah ya. Iya.
dia kayak ngalamin kejadian-kejadian aneh gitu kan. Dari yang ditampakin sosok, dan lu pribadi juga sempet kayak tersesat gitu kan. Di situ lagi gitu. Itu semua kira-kira ada penyebabnya dari lu pribadi atau dari omongan lu, ada nggak bang? Nah, jadi penyebabnya itu gue nggak usah sebutin namanya. Betul. Jadi ada lah beberapa teman gue yang ngedirin tenda, nggak numpang-numpang, dan ada juga teman gue yang kencing sembarangan. Oke. Ya, bukannya kita takut sama hal yang seperti itu. Karena pada dasarnya kan kita kan hidup ini kan berdampingan bang ya sama alam gaib kan. Ya lebih baik kan kita harus ada basa-basinya lah gitu, sopan santun kayak gitu sih. Itu aja bang. Oke, sekarang pesan kesannya nih bang. Pesannya untuk teman-teman ya, kalau untuk mendaki gunung, sebenarnya sih kalau untuk pendakian gunung tuh sebenarnya nggak seserem, nggak semuanya serem gitu loh bang. Betul. Gitu ya kan. Iya, kalau misalnya selagi kita niatnya baik, pikiran kita positif dan nggak ada niatan yang buruk, gitu ya, itu masih baik-baik aja gitu loh. Cuman ya pesan gua sama kalian lebih kejaga attitude aja sih, gitu loh. Itu aja sih. Itu aja. Kesannya bang? Kesannya Gunung Salak the best sih. Maksudnya selama gue pendakian gunung cuman Salak doang bang yang bikin gue kapok. Oke, siap. Itu aja bang kira-kira. Oke, lagi-lagi gue ingetin nih buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita yang barusan ini dibawakan langsung oleh Bang Andre hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang pastinya bisa kita ambil dari sisi baiknya. Betul begitu Bang Andre? Iya, benar-benar. Betul. Oke, sebelumnya gue ngucapin lagi nih Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Buat Bang Andre dan tim, semoga buat Bang Andre dan tim Jejak Backpacker nih selalu diberi kesehatan Bang. Amin. Selalu diberi keberkahan, juga selalu dimudahin buat segala urusan-urusan. Oke, sampai jumpa kita Bang di lain waktu. Siap. Sama-sama. Cukup sekian cerita atau video kali ini. Sampai jumpa. Dari gua Ahmad Wildan dan Bang Andre pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.